Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan ngebahas tentang collection dan taksonomi yang ada di Statamic. Jadi bisa aku mulai aja langsung. Kalian bisa langsung buka kode kalian, kemudian terminal, new terminal, npm, run dev, kemudian buka terminal satu lagi, php artisan serve. Pastikan lokal server kalian sudah menyala dan database-nya juga sudah menyala. Kemudian bisa dibuka langsung. Aku akan langsung login dengan /admin. Pada bagian set menu kalian akan temukan di sini ada collection. Default dari bawaan Statamic ketika selesai penginstalan hanya akan ada page. Namun pada contoh kali ini aku akan membuat collection baru lagi, yakni untuk artikel. Bisa langsung aku klik create collection, kemudian artikel. Untuk title ini bebas, kalian bisa namain apapun. Namun pada contoh kali ini aku akan membuatnya artikel. Kemudian create collection. Nah, karena artikel biasanya ada dua view ya. Yang pertama ada index dan ada detail. Caranya itu bagaimana untuk membuat seperti itu? Kalian bisa klik scaffold view. Di sini akan dibuatkan index dan show. Index digunakan untuk indeks dari artikel tersebut untuk menampilkan card-nya. Kemudian yang show untuk bagian detail pada artikelnya. Aku biasanya mengcustomnya menjadi /page /article supaya nanti filenya akan terbuat menjadi article.antlers.html. Kemudian yang bagian detail atau bagian show aku biasanya juga custom menjadi /page /article. Nanti akan masuk ke folder artikel, kemudian detail. Bisa diklik create view. Kemudian coba cek kembali ke kode kalian. Di sini akan ada dua file baru yang berada di view, kemudian page, ada artikel, detail, dan ada article.antlers.html. Aku akan mengcustomnya menjadi PHP. Kenapa dikasih menjadi PHP? Karena dengan PHP kalian bisa menjalankan beberapa fungsi yang ada di PHP, namun kalian tetap bisa menjalankan fungsi yang ada di HTML. Setelah kedua file dirubah menjadi PHP, kalian bisa kembali ke CMS-nya. Kemudian di sini ada konfigurasi collection, bisa kalian klik. Aku biasanya menyalakan enable publish supaya nanti semua artikel ada tanggalnya. Kemudian scroll ke bawah. Yang perlu kalian setup lagi adalah di bawah sini ada route. Rute ini untuk apa? Rute ini untuk mengarahkan ke detail artikelnya. Karena aku ingin nanti menjadi /artikel /slug-nya, maka akan aku buat seperti ini. /artikel /slug. Slug ini didapat dari mana? Slug ini didapat dari nanti pada blueprint yang ada di collection artikel. Setelah ini aku akan membuat blueprint dan akan memasukkan file tab slug ini. Kemudian artikel ini tidak harus menjadi artikel dan tidak harus sama seperti nama collection-nya. Namun karena aku ingin nanti artikelnya berawalan dengan artikel, maka di sini akan aku buat menjadi artikel. Jika dirasa cukup membingungkan, aku bisa lanjutkan dulu, kemudian scroll kembali ke atas dan ada save. Kalian bisa klik kembali ke artikel dan di sini ada konfigurasi yang perlu kalian setup lagi, yakni konfigurasi blueprint. Defaultnya, ketika kalian membuat collection akan dibuatkan blueprint yang bernama sesuai dengan yang ada di collection-nya. Bisa aku klik. Di sini ada title, ada konten, ada author, dan ada template. Yang biasanya aku rubah adalah konten ini. Di sini kan menggunakan markdown. Aku akan rubah menjadi bar. Caranya bagaimana? Sama seperti pada video sebelumnya. Di sini aku akan hapus, kemudian create field, scroll ke bawah, cari yang namanya bar. Di sini ada bar, kemudian content. Setelah itu, validasinya aku ingin menjadi require, dan di setting aku akan scroll kembali ke bawah. Aku akan nyalakan H4, H5, dan H6, kemudian underline, dan aku akan nyalakan semua lainnya. Setelah itu, aku akan save menjadi HTML, scroll ke bawah, karena di sini ada gambar, seperti pada video sebelumnya. Di sini ada satu hal lagi yang harus diisi, yakni kontainer akan dirubah menjadi aset. Aset ini berasal dari mana? Yakni berasal dari sebelah sini. Jika dirasa cukup, maka apply, kemudian aku tarik ke atas supaya di bawahnya title, kemudian aku lanjut di bagian sidebar. Di sini kan ada slug. Slug ini tidak perlu kalian edit apapun. Aku akan menambahkan satu tab lagi di atas, yakni SEO. Sectionnya juga aku rubah menjadi SEO. Kemudian SEO ini diambil dari mana? Diambil dari file set yang kemarin sudah aku buat. Ada SEO, kemudian link, save. Aku akan kembali ke main. Di sini aku akan melakukan restrict pada template. Aku bisa klik template, kemudian scroll ke bawah. Di sini pasti ada semua file yang berada di dalam folder view yang ada di Laravel. Ini pasti sama. Di sini ada artikel, ada page, ada komponen, ada livewire, dan ada error. Karena aku ingin merestriknya agar cuma menampilkan apa yang ada di folder artikel, aku akan klik page artikel. Jadi nanti Statamic hanya akan menampilkan detail ini karena ada satu file detail ini yang ada di dalam folder artikel. Aku bisa lanjutkan, apply, kemudian save. Sebelum aku membuat post artikelnya, aku akan membuat taksonomi yang nanti akan digunakan sebagai kategori artikelnya. Aku bisa klik di sidebar lagi, ada taksonomis. Kemudian create taksonomi akan aku namakan dengan kategori artikel.
Di sini juga sama, title-nya bisa kalian isi apapun, namun karena aku ingin dia relate ke artikel, akan aku kasih nama kategori artikel. Create taxonomy. Kalian juga perlu menyesuaikan blueprint. Untuk taxonomy ini, aku bisa langsung klik konfigurasi blueprint, kemudian sama seperti artikel tadi, akan dibuatkan blueprint default sesuai dengan title dari taxonomy itu. Saya klik, karena aku di sini tidak butuh konten, author, dan template, bisa aku delete saja. Aku hanya butuh title untuk taksonomi kategori artikel. Di sidebar ada default, yakni Slack, aku akan biarkan saja. Setelah itu save. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan taksonomi ini di dalam collection artikel yang sudah berhasil aku buat sebelumnya. Caranya juga mudah. Di sini kalian bisa klik konfigurasi collection lagi, scroll ke bawah. Pada menu taksonomi ini bisa kalian pilih. Di sini karena hanya ada satu, yakni kategori artikel, maka di sini cuma menampilkan satu. Bisa aku klik jika tampilannya sudah seperti ini, kemudian save. Setelah semua konfigurasi ini sudah berhasil, kalian boleh membuat contoh post artikelnya. Caranya bagaimana? Kalian bisa kembali ke collection artikel. Di sini ada create entry, bisa diklik. Semua field yang ada di dalam editor ini itu sesuai dengan apa yang sudah kalian define di dalam blueprint collection tersebut. Aku bisa langsung isi title-nya, contoh post 1. Setelah itu Slack akan mengikuti kontennya. Aku isi konten post 1. Pada bagian template, ketika kalian pilih hanya akan ada satu file, yakni detail. Itu karena tadi aku melakukan restrict pada template ini hanya pada bagian page artikel. Maka pada CMS hanya akan menampilkan satu file, yakni detail. Kategorinya bisa dipilih, karena di kategori masih kosong, maka akan aku biarkan dulu. Kemudian lanjut ke SEO, akan aku isi meta title-nya menjadi meta artikel post 1. Bisa di copy, kemudian meta dash-nya aku biarkan sama saja, kemudian save and publish. Sebelum aku melanjutkan ke step berikutnya, aku akan membuat kategori artikel yang ada di taksonomi tadi. Bisa langsung diklik taksonomi, kategori artikel, kemudian di sini create. Contohnya, aku akan membuat kategori news. Kemudian aku akan membuat satu lagi, bisa langsung diklik create. Kategori kedua akan aku isi menjadi magazine. Di sini aku sudah berhasil membuat taksonomi dua hal, yakni magazine dan news. Aku akan kembali ke collection, kemudian artikel. Bisa langsung aku klik post yang sudah berhasil dibuat pada kategori artikel ini, karena aku ingin membuatnya menjadi require dan hanya boleh memasukkan satu kategori saja. Maka aku akan kembali ke blueprintnya dengan cara klik titik 3, kemudian edit blueprint. Setelah itu, aku akan masuk ke sidebar, klik kategori artikel, scroll ke bawah, kemudian maksimal itemnya aku rubah menjadi 1, dan pada bagian validation aku klik menjadi require. Apply, save, bisa langsung di close yang tadi, kemudian reload. Sekarang kategori artikel sudah menjadi require dan hanya boleh dimasukkan satu saja. Contohnya pada contoh post 1 ini akan aku isi menjadi magazine, kemudian save and publish. Setelah itu akan aku duplikat, run action, bisa aku edit lagi. Aku akan rubah menjadi contoh post 2, konten post 2, Slack-nya juga aku rubah, dan kategorinya menjadi news. Template-nya biarkan menjadi detail, kemudian di SEO aku akan rubah menjadi 2. Jika dirasa sudah, bisa langsung di save. Sekarang aku sudah memiliki 2 artikel. Bagaimana sekarang cara mengunjunginya? Pada bagian titik 3, kalian bisa klik, kemudian ada view. Aku akan contohkan view. Selanjutnya akan muncul tampilan post kosong seperti ini. Pada bagian URL-nya, di sini akan ada /artikel, kemudian /Slack-nya. Kenapa bisa seperti ini? Itu karena aku tadi di awal mendefine menjadi /artikel, kemudian /Slack-nya. Jika tadi aku di awal tidak mendefine menjadi /artikel, contohnya tadi aku rubah menjadi /post, maka di sini akan menjadi /post. Oke, bisa aku lanjut. Sekarang kenapa halaman ini menjadi kosong? Itu karena pada bagian detail yang ada di dalam page artikel detail, di sini halamannya masih kosong. Bisa langsung aku isi contoh halaman detail artikel. Kemudian save, bisa kembali ke browsernya. Di sini akan tertampil apa yang sudah aku tulis di sana tadi. Sekarang, bagaimana cara menampilkan data yang dinamis berasal dari CMS ini? Caranya juga sama seperti pada video sebelumnya. Kalian cukup memanggil semua field type yang ada di sini. Contoh, di sini ada title, ada content, ada author. Aku akan langsung praktekkan saja, kembali ke kodenya. Kemudian di sini akan aku ubah menjadi H1, isinya title, kemudian div, isinya konten. Bisa kalian save, kemudian sesuaikan stylenya. Pada deskripsi ini aku akan menambahkan border. Contohnya border slate 700. Kemudian akan aku kasih padding P5 dan margin top 3 supaya tidak nempel dengan yang ada di title. Pada bagian title aku akan kasih kelas juga. Kemudian supaya agak besar, teks 2XL, font bold, dan teks slate 800 supaya agak gelap daripada yang ada di konten. Cukup, aku bisa save, kembali ke browsernya.
pada contoh post 2 bisa diklik. Di sini sudah tampil data yang berasal dari CMS ini. Aku akan rubah karena di sini contoh post 2, maka aku akan rubah contoh post 2 supaya kontennya agak panjang, bisa aku copy saja. Sudah, aku rasa cukup, kemudian save, dan bisa kembali ke tampilannya, kemudian reload. Sudah sama, dan data ini sudah berasal dari CMS ini. Selanjutnya, artikel kan biasanya tidak hanya ada detailnya ya. Artikel biasanya ada slash artikelnya. Aku akan hapus, dan mari kita lihat slash artikel. Di sini akan tertampil page not found. Itu kenapa? Itu karena pada collection page tidak ditemukan slash artikel. Tadi di awal ada yang namanya scaffolding view. Nah, di situ akan dibuatkan indeks, kemudian ada detailnya. Indeks itu akan dipakai sebagai indeks yang akan menampilkan list artikel pada slash artikel. Jika dirasa membingungkan, bisa langsung aku contohkan saja. Di sini akan aku klik create entry. Di sini cuma akan ada 3, yakni about us, kontak, kemudian page. Namun, pada kode kalian sudah dibuatkan file yang bernama article.antlers.php. Kenapa tidak muncul di bagian sini? Itu karena ini blueprint dan ini template. Sekarang caranya bagaimana untuk membuat blueprint? Caranya sama seperti pada video sebelumnya. Di sini ada blueprint, bisa diklik, kemudian bisa create blueprint. Pada bagian sini akan muncul 2 hal, yakni page dan artikel. Karena aku sudah membuat collection yang baru, yakni artikel, dan pada kasus kali ini aku akan membuat indeks dari artikel itu, maka aku akan membuatnya di dalam page. Bisa diklik, namanya bebas, namun pada contoh kali ini aku akan namakan dengan artikel. Create blueprint, kemudian tambahkan SEO, confirm, SEO, confirm, kemudian link a field set, SEO, kemudian link. Kembali ke main, karena pada indeks artikel ini aku hanya ingin ada title dan ada deskripsi singkat, maka di sini aku akan create field, aku akan pilih text area saja, kemudian aku akan isi dengan short description. Validasinya aku rubah menjadi require, apply, save. Kemudian kembali ke collection page, create entry. Di sini akan ada artikel. Bisa diklik, aku akan isi title-nya dengan artikel. Maka slug-nya akan mengikuti. Short deskripsinya, aku akan isi seperti ini. Nantikan artikel terbaru kami. Kemudian pada SEO, artikel. Meta deskripsinya, artikel. Setelah itu save and publish. Kemudian kembali ke page not found tadi, reload. Di sini sekarang blank. Itu kenapa? Itu karena aku meninggalkan template pada bagian sini. Bagaimana cara melakukan pengeditannya? Bisa diklik titik 3, edit blueprint. Kemudian aku akan menambahkan template pada sidebar. Di sini create field template. Namanya bebas. Aku rubah menjadi template saja. Kemudian validasinya menjadi require. Kembali ke setting. Pada bagian restrict folder, aku akan sesuaikan dengan yang ada di kode tadi. Karena tadi berada di dalam page, kemudian ada artikel, maka aku akan restrict pada page saja. Supaya nanti yang muncul hanya artikel ini dan yang ada di dalam detail ini. Bisa aku restrict, aku pilih page. Kenapa aku tidak pilih page artikel? Karena di dalam page artikel ini dipakai untuk menampilkan detail, namun yang di luar ini dipakai untuk menampilkan indeksnya. Oke, kembali ke CMS. Setelah sudah, bisa apply, kemudian save. Setelah itu kembali ke collection page, klik artikel yang sudah berhasil dibuat tadi. Di dalam template bisa kalian pilih yang artikel, karena artikel detail dipakai untuk menampilkan detailnya. Jika sudah, bisa save. Kemudian di artikel ini akan aku reload. Kenapa di sini masih kosong? Karena pada indeks ini, pada bagian artikel.antlers yang dipakai tadi masih kosong. Akan aku kasih contoh. Di sini akan aku isi dengan artikel index. Kembali ke browser. Jika di sini tidak muncul, kalian bisa reload. Karena di sini sudah muncul, tidak perlu reload. Di sini sudah benar menampilkan ke artikel index. Di dalam artikel index, aku akan menampilkan title dan short description yang sudah di-define di blueprint artikel index ini. Caranya bagaimana? Caranya juga sama. Aku bisa kembali ke kodenya, kemudian di sini aku rubah menjadi H1 lagi. Aku membuat kurung, kemudian title, kelasnya diisi teks 2XL font bold. Setelah itu di bawahnya, karena tadi aku ada short description, aku bisa membuat div dengan cara titik, enter. Di sini kelasnya aku biarkan, supaya tidak nempel dengan atasnya, aku kasih margin top 2. Setelah itu short description. Bisa di save, kembali ke browser, maka di sini sudah tampil data yang berasal dari artikel sini. Sekarang pada indeks suatu artikel, biasanya akan muncul list atau card yang berisi semua post artikel yang sudah dibuat pada CMS. Bagaimana cara menampilkannya? Kalian boleh kunjungi ke dokumentasi Statamic dengan keyword Statamic Collection. Setelah itu klik collection dan scroll ke bawah. Kalian bisa cari pada bagian looping yang ada di collection. Di sini akan ada panduannya. Bagaimana cara menampilkan suatu collection
nanti akan aku sertakan pada deskripsi. Oke, bisa langsung aku praktekkan saja. Kembali ke kodenya, kemudian di bawah sini aku akan membuat div. Setelah itu bisa membuat kurung collection. Untuk bagian collection ini wajib tulisannya sama ya, collection. Setelah itu titik 2, nama collectionnya apa. Bagaimana caranya tahu nama collectionnya itu apa? Kalian bisa kembali ke CMS-nya. Pada bagian URL ini adalah nama dari collection tersebut. Di sini ada admin collection article. Nah, yang bagian artikel ini bisa langsung kalian copy atau tulis manual juga boleh. Setelah itu kembali ke kodenya, dipaste. Sama seperti mau menampilkan loop dari replikator, kalian perlu for each, kemudian and for each-nya. Bisa di copy. Yang nomor 2 dikasih slash, supaya menjadi and for each jika di PHP. Bisa di save. Setelah itu, di dalamnya aku akan membuat div yang akan aku isi menjadi post loop. Jika nanti benar, maka tulisan post loop ini akan ada 2. Kenapa? Karena pada bagian artikel ini ada 2 post. Kalian bisa kunjungi ke halaman artikel. Jika di sini sudah ada 2, kalian sudah berhasil menampilkan post yang berasal dari collection artikel ini. Sekarang, tulisannya ini kan masih statis ya. Bagaimana cara menampilkannya biar dinamis sama seperti sebelumnya. Di sini aku akan menampilkan title, kemudian date di sini supaya nanti lebih dinamis. Aku bisa kembali ke kodenya. Caranya juga sama. Aku akan membuat menjadi H3, isi dengan title, kemudian bawahnya membuat div, isi dengan date. Bagaimana caranya aku tahu di sini ada title dan date? Caranya sama seperti kalian ketika menampilkan replikator. Kalian boleh lihat di sini. Bedanya, ketika kalian menampilkan collection, kalian bisa kunjungi ke detail collection-nya. Karena di sini ada title, ada date, maka cara memanggilnya adalah panggil handle-nya yang ada pada tooltip ini. Jika sudah, bisa langsung aku buka pada halaman artikel. Maka akan tampil semua post dan date-nya sesuai dengan apa yang ada di dalam collection artikel di sini. Oke, aku akan perbaiki tampilannya supaya terlihat lebih oke. Pada bagian sini akan aku rubah menjadi grid call 4. Di bawahnya aku akan kasih border padding 3, kemudian rounded MD. Jika sudah bisa di save. Pada bagian sini akan aku kasih gap supaya tidak nempel, gap 4. Oke, aku rasa cukup ini saja stylenya. Aku bisa kembali ke browsernya dan di sini sudah terlihat lebih rapi. Ada bordernya. Sekarang aku ingin post ini tuh bisa diklik supaya mengarah ke detail dari postnya. Bagaimana caranya? Aku akan membuat button, kembali ke kodenya di bawah sini. Aku akan buat dengan tag A, kemudian ref-nya bisa diisi dengan kurung URL. Setelah itu di sini akan aku isi dengan baca artikel. Cukup seperti ini saja. URL ini akan langsung mengarahkan sesuai dengan yang kalian define di awal tadi, yakni yang ada di bagian route ketika konfigurasi collection tadi. Setelah itu aku kunjungi lagi, maka di sini akan ada baca artikel yang sudah bisa diklik. Aku akan contohkan dengan klik baca artikel. Maka di sini akan tampil post 2 yang datanya berasal dari post 2 yang ada di sini. Setelah itu aku bisa coba artikel yang pertama, kembali ke artikel, kemudian contoh post 1, baca artikel. Di sini sudah tampil konten post 1 yang datanya berasal dari collection artikel post 1. Jika di sini aku rubah menjadi 1, 2, 3, kemudian save and publish, maka harusnya ketika ini aku reload akan menjadi 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah berubah. Pada bagian detail ini, aku ingin menampilkan tanggalnya juga. Bagaimana caranya? Caranya, aku akan kembali ke kode, kemudian di bagian detail akan aku masukkan div, isinya date. Bisa di save, kemudian kembali ke sini, dan muncul tanggalnya. Bagaimana jika formatnya aku ingin rubah? Di Antlers, kalian bisa melakukan formatting itu dengan mudah. Hanya dengan setelah date, kalian bisa spasi, kemudian format sama dengan titik 2. Misal di sini, DMY. Ini sesuai dengan PHP ya, formatting date-nya. Save, kemudian buka kembali ke browsernya. Di sini sudah berhasil terformat sama seperti DMY. Aku juga ingin menampilkan kategorinya. Caranya bagaimana? Bisa enter, kemudian bikin div satu lagi. Di bagian sini, karena aku tidak tahu handle-nya apa tadi, bisa aku kunjungi lagi ke detail artikelnya, contoh post 2, kemudian hover di bagian sini, handle-nya adalah kategori artikel. Aku bisa langsung masuk ke kodenya lagi, kemudian kategori artikel. Save, bisa kembali ke postnya, kemudian reload. Sekarang di sini tidak tampil, padahal di sini sudah aku define. Tentu akan aku tambahkan dengan kategori titik 2. Kembali ke browsernya, di sini tidak tampil datanya. Itu kenapa? Itu karena pada bagian taksonomi, kategori artikel, bisa aku kunjungi salah satunya. Karena di sini ada yang namanya title. Jika kalian hanya memanggil kategori artikel, itu berarti kalian hanya memanggil sampai sini saja. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara memanggil title-nya? Caranya, kembali ke kodenya, cukup kalian tambahi titik 2, kemudian title. Setelah itu save, dan kembali ke postnya.
Nah, di sini akan tampil kategorinya magazine. Kemudian bagaimana pada post yang nomor 2? Aku bisa kembali ke slash artikel, baca post nomor 2, harusnya menjadi news. Sudah benar. Di sini sudah menjadi news. Oke, aku juga ingin menampilkan kategori artikelnya di sini juga. Bagaimana caranya? Bisa kembali ke kodenya. Aku akan copy ini saja. Setelah itu kembali ke artikel indeksnya. Pastikan kalian memasukkan itu di dalam collection artikel ini. Aku akan taruh di bawahnya date, enter, paste, save. Kembali ke browser. Di sini sudah tampil kategori news dan kategori magazine. Kenapa harus menambahkan title di sini? Itu akan berguna jika kalian di dalam mendefine taksonomi, kalian memiliki hal yang lain. Contohnya, di dalam taksonomi, misal kalian punya elemen lain, tidak hanya title, misal ada konten atau apa gitu, kalian bisa memasukkannya langsung setelah titik 2 ini. Karena di sini aku cuma ada title, maka di sini yang aku masukkan hanya title saja. Oke, jika kalian sudah menampilkan hal yang sama dan sudah berhasil dengan fungsi yang sama, itu berarti kalian sudah mengimplementasikan collection dan taksonomi secara bersamaan. Kalian bebas mengkreasikan collection ini untuk hal apapun. Contohnya misal nanti ada pack karir, kalian bisa membuat collection baru dengan nama karir atau apapun. Atau kalian punya collection untuk menampilkan magazine juga bisa. Itu bebas sesuka kalian. Kalian bisa mengkreasikan hal itu. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ada masukan untuk aku, kalian bisa tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih.